Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Scott Onais. Salam panah hijau. Panah hijau. Nah, Sukotonai, ini Yo. sebelum kita bahas kemana-mana ya. Nih, Siap. di game week kali ini Scott pick-nya agak beda nih. Karena kita Gimana? kedatangan Ada yang bedanya apa nih? Kita kedatangan Scott tamu ya. Siapa tamunya siapa? Nah, ini kita nggak bisa bilang ini Scott magang sih, karena sepertinya lebih jago ini. Benar. Di musim ini secara poin beliau sudah menyentuh 4 digit atau 1000 poin lebih. Keren. Betul. Saya aja OR masih OMR Banyuwangi ini. Oke, kita langsung sambut aja. Sekarang ada Scott Lipu. Nah, Scott Lipu. Halo, Scott. Yeah. Jadi salam ini panah hijau. Salam panah hijau ya. Scott tamu kita. Jadi nanti mungkin di game-game berikutnya kita juga akan mengundang Scott tamu lagi gitu kan, biar lebih meriah lah, biar lebih seru gitu kan. Nggak Scott pick doang. Jadi nanti juga sesinya mungkin dibagi 2 segmen, ada tetap Scott pick ya, ada Scott pick dari kita, ada Scott pick dari Scott Lipu. Dan juga nanti kita bakal nge-review 3 tim yang tadi kita udah udah share gitu kan, siapa yang mau di-review di Twitternya, di X-nya Pandit FPL gitu. Yeah. Sebelum kesana nih, gimana Scott-nya nih? Sepertinya Bang Lipu, by the way, Scott-nya ini fans MU by the way ya. Kelihatan background-nya kok. Kelihatan ya. Kelihatan Bang Lipu ini fans mana dulu nih? Ini penting ini. Penting ya. Kalau di Inggris sebenarnya gue fans yang menang. Fans tim yang menang. Berarti sekarang fans apa dong yang menang? Liverpool berarti dong. Liverpool ya. Liverpool. Tapi kalau tim favorit aslinya apa? Di liga mana? Di liga jauh, Spanyol. Tahu lah pasti. Barcelona. Putih. Real Madrid. Real Madrid. Kita mah fans karbitan aja. Jadi pandit-panditan kalau gua mah. Biasanya yang rendah-rendah gini jelasin dulu mungkin dari mana atau sekarang apa. Oke. Kalau perkenalan sih gua dari Jakarta ya. Kalau terafiliasi ke Coldplay-nya Jakarta. Terus kalau soal ke FPL konteksnya ya gue udah main dari baru main 2018, itu baru banget main. Terus baru aktif di Twitter, di X ya 2020-an baru menyelami data-data, menyelami ikutan follow akun-akun X yang Pandit. Tapi kalau Pandit dari 2018 sudah jadi kiblat gua lah. Kalau Pandit nih enggak ini ya. Bukan sponsor ya, bukan pesan sponsor guys. Dari 2018 gue emang awalnya ngelihatnya scout pick dari artikel itu. 11 pilihan Pandit. Tapi kenapa sih kok bisa sih fans Real Madrid ikutan FPL gitu kan? Maksudnya nggak ada korelasinya gitu. Apa yang bikin menarik sih? Iya juga ya. Kalau soal FPL dari kuliah sebenarnya, dari kuliah udah tahu ada FPL segala macam, Premier League. Cuman emang nggak fans berat Premier League. Jadi pas 2018 tuh kerja malam-malam, terus habis itu weekend juga dapat shift kerja kan, terus ngelihat orang-orang nonton Premier League, terus ngelihat HP, seru banget ngelihat HP daripada ngelihat ini kan, daripada ngelihat TV-nya. Gue lihat FPL, akhirnya ya udah mulai nggak taunya kejeblos terlalu dalam bro. Tapi ini kayaknya
Justru kayak Scott Lipu ini, Scott naik karena Ya. dia nggak ngefans ke salah satu tim ya, jadi penilaiannya lebih objektif nih. Lebih Nggak kayak objektif, betul. Betul. kan, ya kan? Betul. Scott pernah triple captain Ahmad Diallo, coba. Ah, gila kan. Kalau untuk preference, gue lebih preference pemain-pemain yang kayak Hazard, kayak De Bruyne gitu-gitu yang kreator, tapi bisa juga eksplosif gitu loh. Gue pernah triple captain paling yang kayak Aguero, terus kayak Salah yang inilah yang template kalau gue mainin. Satu lagi mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum masuk ke konten gitu. Hal menarik apa yang pernah dilewatin ketika selama bermain IPL, misalnya triple captain di awal game week atau menggunakan chip, banyak pemain mediocre gitu, atau apa yang paling memorable ketika bermain IPL? Paling memorable mah banyak tiap musim ya, kayak kalau yang paling diingat gitu selama dari paling 2018. diingat tuh dari 2018 ya ini apa namanya, ngaptenin De Bruyne pas dia double game week 4 gol, inget kan? Iya. Oh iya. 60 sendiri kapten doang. Iya. Triple kapten 90. Itu titik jatuh cinta paling dalam gua buat De Bruyne tuh. Parah. Satisfying banget ya. Parah. 60 Satisfying banget. poin paling tinggi, gua bench boost itu poin tertinggi juga game week itu 160-an. Wih, gokil, keren. Itu udah minus 12 loh. Tidak sia-sia minus, dapat poin 160, gokil. Keren. Nah, sekarang ngomongin game sebelumnya dulu, Scott. Ini Scott ini dari tadi sangat cerah ya. Auranya gitu. Setelah memenangkan derby ini. Jelas cerah. Gimana Scott kemarin, apakah ngaptenin aset MU enggak ya? Enggak sih, jelas enggak. Malah kecewa, kaptenin Saka ternyata gagal. Udah, aset Arsenal mah jangan Scott, ya, jangan sih kata saya mah. Tapi ada hal menarik juga sih di game week kemarin tuh, 3 aset premium di midfielder kayaknya dalam tanda kutip flop semua gitu, di bawah 2 digit. Salah, Palmer dan juga Saka semuanya di bawah 10 poin. Tergantung, ada yang pasang Son harusnya. Oh iya, Son. Ya. Tadi gue bikin soal yang Coldplay, gue bikin soal berapa jumlah poin harga 10 ke atas di bawah Hal. 13 doang Haaland, Saka, Salah, Palmer, cuman 13. 13 betul. Jumlahnya. 13 poin di bawah Hal. Jadi emang iya bener kata Scottone, emang lagi flop ya, yang bisa ngedongkrak ya yang diferensial kayak Diallo, Bruno, tuh Isak loh, mahal. Isak sih menarik sih Isak. Nah, kayaknya di game kemarin sih yang menarik cuma itu ya, derby gitu kan, MU City. Hasilnya itu hasil yang mengejutkan nggak Scott? Nggak ya, nggak mengejutkan ya? Diprediksi itu mah. Tapi mengejutkan selain itu dari FPL wise mungkin Everton dapat clean sheet, terus Isak kembali lagi cetak gol setelah kemarin banyak yang jual Isak, ternyata Isak cetak gol lagi gitu. Terus dari aset-asetnya Chelsea yang ternyata banyak rotasi juga gitu. Chelsea kan ininya pemainnya banyak Scott sebetulnya. Rombongan itu gemuk hitungannya tuh. Iya. Kayak pelapis-pelapisnya banyak. Kayak kabinet. Ya, maksudnya dari 2 game week terakhir banyak yang transfer itu kan Jackson karena lagi on fire gitu. Ya, di 2 game week belum menemukan poin-poin yang diharapkan gitu. Malah kemarin baru cetak gol si Jackson tuh gitu kan, di 2 game week kemarin gak cetak gol. Bahkan ada satu momen ketika dia ada di bench gitu. Cuman Jackson saking banyaknya pemain Chelsea kayaknya ya. Iya, Jackson. Yang pas 5-1 lawan Soton nggak ngapa-ngapain kan itu si Jackson. Benar. Di bawah Palmer semua itu. Sebenarnya kemarin tuh Jackson kenapa orang-orang nggak ini, kalau menurut gua gara-gara itu ilusi 4 yellow card itu. Oh, jadi pada kayak ya.
konten kreator di luar tuh bilang, bukan bilang sih, kayak ngasih tahu mana nih yang 4 yellow card, kalau diambil siap-siap suspend kalau misalkan kena. Ya biasanya main-main psikologis gitu. Gua aja kena psikologis nggak ngambil Jackson gara-gara 4 yellow card. Nggak taunya ini juga kan Joe Pedro agak flop juga. Tapi Iya ya tuh, Joe lumayan Pedro lah. juga. Aduh, punya lagi gua Joe Pedro. Nah, jadi ya udah lah ya, Game Week 16 sudah lewat, lumayan lah, tapi ya busuk-busuk juga sih buat aset-aset premium ya. Di Game Week 17 ini sebenarnya yang pertandingan yang paling berat sih Liverpool lawan Spurs. Cuman sisanya sih kayak MU lawan mana nih MU? Bournemouth. Tuh. Aston Villa lawan City juga menarik sih, early kick off. Oh iya. Early kick off ini juga Aston Villa lawan City, ya Aston Villa juga defense-nya kan bisa diobrak-abrik gampang ya. Tahu Haaland meledak lagi. Iya. Watkins tuh udah sembuh belum ya? Watkins tuh nggak ini kali, kalau Watkins tuh siap-siap main nggak nyampe 90 menit sih. Benar. Itu. Soalnya kemarin Duran juga udah cetak 2 gol, 2 match kan, 2 match 2 gol itu 1 gol. Duran tuh masih super sub tapi belum bisa jadi starter yang wangi banget gitu. Makanya yang paling aman sih ya nyari yang udah pasti main 60 menit ke atas sih. Rogers juga lagi bapu. Iya itu. Oh Rogers, udah gue buang Rogers. Gue juga mau buang ini Rogers. Karena udah Haaland jadi agak leluasa nih. Rogers ke Diallo nih kayaknya bagus. Kalian kaptenin asli bro. Oke. Autonai approve. Pick aja kali ya. Nah, squad pick-nya kali ini kita akan menyebutkan secara bersamaan ya. Jadi nggak kayak biasanya yang nyebutin satu-satu. Jadi akan dari Pandit FPL dulu nyebutin squad pick-nya. Lalu nanti dari Scott Lipu akan menyebutkan squad pick versi dia juga. Dan nanti kita akan sering mengomentari gitu kan. Mana yang kira-kira kita nggak setuju atau mempertanyakan gitu ya kan. Oke, dari Pandit FPL dulu nih. Di kiper kita pilih Raya ya, Rayanya Arsenal. Ya kayaknya sih banyak yang ngambil dia juga kan, harga TSB juga udah 31%, banyak banget ya. Padahal ada Saliba, ada banyak. Terus di defender ada Lewis Hall, ada Estupinan, sama Robinson. Ini Estupinan sebenarnya TSB-nya kecil, 2,10%, tapi kita yakin taruh di pemain unggulan. Starting gitu. Nah, statistiknya menjanjikan sih kalau menurut kita. Dia Brighton di 4 laga terakhir gol konversinya lumayan ini. Jadi nanti itu kan Estupinan juga secara individu dia creating chance-nya dari 4 game terakhir peringkat kedua paling banyak di antara defender, jadi secara statistik cukup meyakinkan gitu. Kita juga kangen sih Estupinan ini wangi. Iya tuh langganan tuh. Dua musim yang lalu kan dia langganan tuh sama Trippier tuh. Gak mungkin gak ada Estupinan. Nah, Estupinan sama Robinson. Nah, Robinson yang ngantongin Saka 90 menit, gila. Gila ini Robinson asli. Gue surprise sih ini Robinson mainnya, wah keren sih. Kalau di midfielder gimana Scott? Oke, untuk midfielder kita udah pasti pilih aset premium, Salah dan juga Palmer. Kedua-duanya TSB-nya mirip-mirip, 34 sama 35%, mirip-mirip. 63 sama 64, TSB-nya. Salah dari Liverpool, Palmer dari Chelsea. Kayaknya ini dua aset meskipun lawannya berat, Liverpool lawan Spurs atau Chelsea juga agak berat lawannya. Cuman kayaknya dua aset premium ini hampir semuanya pada punya gitu. Jadi kita nggak mungkin melepaskan dua aset itu. Yang ketiga kita pilih Bruno Fernandes dari Manchester United. Harganya 8,4, TSB-nya 14,3%. Sebelum harganya kembali naik, kayaknya cocok untuk pilih Bruno selain dia banyak melakukan set piece. Terus secara
fixture list juga MU lagi bagus nih. Trennya juga lagi bagus gitu. Semoga terus berlanjut. Terus yang keempat kita pilih Son dari Spurs, harganya 9,8. TSB-nya masih bisa dibilang diferensial 5,1% aja. Meskipun lawan Liverpool, tapi kita akan pilih Son karena ya aset diferensial, apalagi di midfielder dan di forward kayaknya nggak terlalu berpengaruh clean sheet. Cuma nama-nama dikit kalau clean sheet. Jadi kita manfaatkan di attacking point. Yang terakhir kita pilih Mitoma untuk midfielder dari Brighton, harganya 6,6. TSB-nya 8,8%. Brighton lawan West Ham yang lini belakangnya kurang baik juga, selalu kebobolan, nggak pernah dapat clean sheet dari 4 game week terakhir kayaknya. Jadi momen yang cocok untuk Mitoma gitu. Apalagi Mitoma ini salah satu pemain yang paling konsisten di Brighton di musim ini. Selain Welbeck yang cedera, Joao Pedro yang angin-anginan gitu, kayaknya Mitoma ini yang paling layak. Lalu untuk di posisi forward atau striker kita pilih Isak dari Newcastle, kembali naik daun lagi. Semoga konsisten Isak ini gitu. Statistiknya juga sangat mendukung. Yang kedua kita pilih Cuna dari Wolves. Setelah pelatih baru Wolves kemarin dipecat kalau nggak salah. Semoga tetap konsisten. Ya, kalau nggak salah Wolves dipecat ya. Udah. Taunya Pep yang dipecat. Pep bukan Pep mana itu? Pep yang sebelah ya? Pep yang ada bantengnya. Pep berambut. Ya, ini Wolves. Cuna juga semoga tetap konsisten meskipun Wolves-nya kalah atau angin-anginan, tapi kita berharap Cuna tetap on perform. Selain itu TSB-nya juga lumayan tinggi untuk tracker dengan harga 7, TSB-nya udah 24%. Hukumannya lanjut, belum Scott. ya? Diferensial? Unggulan dulu aja Scott, unggulan dulu aja. Oke, unggulan dulu. Boleh. Sekarang dari Scott tamu kita nih. Let's go. Oke. Kalau dari gue sebenarnya ini 11 ini tim gue ini. Bedanya di Raya sama di Bumi. Jadi kiper kita sama Raya karena potensi di clean sheet-nya tertinggi ya bersama dengan Fulham. Terus habis itu Saliba. Terus Saliba bisa juga ganti sama Gabriel atau pakai dua-duanya. Bukan buat clean sheet tapi goal threat-nya, XG-nya mantep ini. Saliba sama Gabriel buat set piece-nya Arsenal. Terus Guardiol, ini pertimbangan Guardiol karena sama kayak Saliba Gabriel, non penalty XG-nya top 5 di antara defender. Terus habis itu ada Robinson yang sama juga sama Scott Pandit. Lawan Soton paling lemah, penyerangan, pertahanan dia semua lemah. Jadi Robinson bisalah dapat, kalau nggak assist, kalau nggak clean sheet ya dapatlah 1. Terus habis itu Palmer sama Salah, no comment lah ini 2. No comment. Dari TSB, no comment. Terus sama Bruno juga, Bruno masih fase bulan madu ya. Kalau dari gue mah pertimbangannya fase bulan madu MU tuh mantep lah buat ngincer aset MU. Terus 2 midfielder yang beda kita Mbeumo dari gua Mbeumo sama Bowen. Mbeumo tuh karena rekor kandang ya. Gua ngambilnya karena rekor kandang, dia baru blank sekali nih musim ini di kandang. Jadi lawan Nottingham yang juga sebenarnya CS-nya sekarang CS-nya defense-nya lagi angin-anginan juga sih kalau si Nottingham. Terus Bowen perannya lagi dirubah nih ya, karena Antonio cedera panjang, mungkin juga bisa jadi pensiun dini ya si Antonio. Karena kan kecelakaan kan. Tabrakan ya. Tabrakan dia, sian. Nah Bowen nih jadi tulang punggung maksudnya. Tulang punggung. Jadi striker nih kemarin aja gue nonton ada kali 30 menit pertama lawan Bournemouth kena tiang sekali, terus habis itu shot on targetnya berapa gue lupa. Pokoknya masih bahaya lah. Bisa jadi diferensial nih kalau ini. Terus depannya 2 Isak, formnya habis cedera tuh menanjak banget, lawan Liverpool aja bisa poin. Terus apalagi lawan Ipswich yang bottom 3 secara statistik ya di defense. Terus terakhir nih aset gue dari game week 1, Chris Wood aset dengan value terbaik lawan Brentford yang clean sheet-nya aja baru sekali ini musim ini. Jadi bisa lah sekali gol. Itu menarik sih. 5-2 gua.
352 ya, sama berarti 352. Berarti yang beda itu tadi di back ya, di Robinson, back. Mbeumo, Bowen, dan juga Wood ya, 4. Guardiol. Guardiol. Oh iya. Bowen sama Wood 4. Kipernya tadi siapa kiper? Kiper Raya sama kita. Raya sama. Oke. Kalau Lewis Hall kenapa? Kenapa nggak ngambil Lewis Hall? Karena gue bukan tidak percaya, kalau gue dia abis haul itu biasanya paling 6, paling kalau nggak 2 lah kejebolan sama siapa, lawan siapa sih dia? Lewis Hall tuh bakal lawan Newcastle lawan Ipswich. Iya tuh, Ipswich juga bisa kadang-kadang gol ajaib tuh dari Delap lah atau nggak dari Hutchinson lah. Nah itu ketakutan gue, apalagi main away kadang-kadang Newcastle juga tidak terlalu menjanjikan lah defense-nya dan nggak ada pop itu. Tapi gue mainin sih, gue ada hal, cuman gue pasti mainin juga karena lawannya Ipswich. Cuman kalau bisa milih ya Saliba atau Gabriel, si Guardiol sama si Robinson yang paling menarik lah di antara itu. Ada sedikit ini sih, pengen ngebandingin nih, misalnya ada manajer nih pengen punya aset Arsenal. Nah, lebih worth it mana, apakah pasang 2 tuh tadi bilang bisa dua-duanya kan, Saliba Gabriel, atau satu defender antara Saliba atau Gabriel plus Saka? Mending mana? Kalau double aset, kalau menurut gue untuk double aset lebih milih ini ya, kiper si Raya sama si defender 2 itu. Jadi kalau misalkan ngambil Saka sekarang ini, menurut gue akan terlihat maksain, apalagi kalau tergantung tim juga sih. Kalau misalkan kalian ada yang aneh-aneh, misalkan nggak pernah ini, terus mau nyari yang template, ambil Saka itu bagus. Cuman kalau misalkan udah lagi bagus banget, misalkan Salah, Bowen, Bruno, Palmer, sisanya Rodgers, kan nggak mungkin Rodgers ke Saka kan, itu pasti ngambil duit banyak banget kan. Terus kalau daripada maksain ngambil Saka, apalagi kan jadwal Arsenal tuh kan padat banget ya. Si Arteta kalau kakinya Saka belum patah kan nggak akan dicadangin sih menurut gua. Jadi menurut gua sih gitu, kalau si Arteta cara mainin asetnya ya, pemain-pemainnya. Jadi yang paling aman ya yang jauh dari rotasi kayak Saliba atau si Raya, itu kan jauh dari rotasi ya. Sama si Saka kan bukan jauh dari rotasi. Kalau Saka pasti nggak akan rotasi, tapi rentan aja sama cedera segala macam. Apalagi kan ntar si Arsenal main kan nih tengah minggu ya. Jadi sibuk emang targetnya emang Liga Champions. Targetnya emang Liga Champions. Sebetulnya ada yang mau di ini nggak? Ya. Ini sih soal Mbeumo. Mbeumo ini kan sebagai midfielder yang secara eye test itu mainnya di depan ya, di striker gitu sama Wisa. Nah, secara fixture list 5 fixture list ke depan gitu, Brentford ini agak sulit gitu si FDR-nya. Ini pertimbangannya Mbeumo apakah jangka pendek di game week ini aja atau bisa jangka panjang sih kalau dilihat gitu? Kalau jangka panjang sih pasti enggak ya, karena kan ada lawan Nottingham juga sebenarnya sih gue ngambilnya bener-bener pure rekor kandangnya. Tapi kalau untuk melawan Nottingham yang agak solid, sekarang sih agak solid ya, kemarin sih solid banget di Nottingham. Mungkin bisa lah 1 gol atau 1 assist. Cuman emang ngelihat rekor kandangnya Mbeumo yang sangat sayang kalau nggak dipakai game week ini. Yang punya jangan dijual, yang mau beli silakan beli, tapi gantinya jangan buang Palmer atau buang Bruno. Itu agak-agak aneh move-nya. Kayak nge-upgrade Rodgers, kalau ada duit nge-upgrade Rodgers beli Mbeumo tuh ya logis ngambil Mbeumo buat ngambil rekor kandangnya.
gitu. Kalau soal apa namanya jangka panjang, mungkin jangka panjang masih bisa diambil di game week 20-an atau yang terakhir tuh hijau semua tuh dari game week 33. Kalau dari Saka ke Mbeumo, nah itu move-nya gimana? Nah itu agak sih, kecuali kalau Saka cedera tuh baru tuh bisa. Kalau Saka ke Mbeumo kayak agak ini ya, butuh duit beli Haaland kayaknya. Ya atau beli aset premium lain kayaknya. Ya atau beli Palmer. Makanya semua tergantung tim sih. Kalau misalkan alasan dia mau beli Mbeumo karena pertama ngambil rekor kandang yang Mbeumo atau mau upgrade yang lain, midnya mau beli Bruno mungkin nggak ada duit, mau beli Palmer nggak ada duit, mungkin bisa juga. Menarik. Mbeumo ya. Saya juga menyoroti si Bowen, kayaknya menarik juga gitu. Tadi udah dibilang setelah Antonio cedera atau tidak bisa ada di line up, posisi baru juga dia. Terus secara fixture list bagus, dia pemegang beberapa set piece juga kan, kayak penalti, free kick dia juga yang ambil gitu. Kayaknya ini salah satu aset diferensial lain dari penalti ternyata kalau West Ham tuh Paqueta kemarin. Paqueta kemarin. Ini makanya gua agak membingungkan nih. Iya, agak membingungkan juga, tapi ketika lawan MU, Bowen yang ambil penalti. Dia ngambil, iya makanya kemarin gue bangun asik dapat penalti. Ya elah kok Paqueta yang ngambil. Sebagai pemilik Bowen kesel itu sama Paqueta. Kenapa dia yang diambil? Dia ngambil. Iya. Kayaknya dia masang deh. Iya Paqueta. Kalau di FPL-nya sih emang Paqueta ya nomor satunya penalty taker. Cuman kalau dari kemarin kenapa gue ambil, karena ya kemarin yang ngambil Bowen terus kan. Iya. Betul. Sama gue juga ngambil Bowen juga gara-gara itu. Terus apa namanya, kalau gue sih kenapa ngambil Bowen, ini gue ya cheat sheet gue tuh ada di X, ada namanya @11 Philip Novak. Dia tuh suka suka bikin thread soal satu pemain yang nggak orang lihat gitu loh. Jadi @11 Philip Philip NOVAK. Jadi @11 Philip Novak tuh kadang-kadang dia nyebut tiba-tiba ini waktu gue belum wildcard nyebut Bowen, terus musim lalu nyebut Guardiol yang lagi wangi-wanginya kemarin musim lalu. Nah dia nyebut Guardiol. Terus sekarang ini dia lagi menyoroti si Crystal Palace. Ternyata lagi wangi banget kan kemarin. Kemarin Ismail Lassar itu. Aset mantap tuh dulu Watford. Ya itu sih pertimbangan gue juga yang bikin gue ngambil Bowen daripada Saka. Kemarin tuh gue wildcard antara Bowen sama Saka tuh bolak-balik. Ya 2 game week swing point lah. Si Saka lumayan kan tuh double digit, cuman habis itu Bowennya meroket. Itu sih gue. Kalau dari squad pick kita nih gimana? Squad pick kalau gue bertanya-tanya sih kenapa ngambil Brighton ya? Ya Brighton, bukan secara player ya, maksudnya S2 Mitoma. Yang menarik apa gitu dari Brighton? Kalau dari gua sih Brighton itu dari ini preferensi pribadi ya. Pribadinya karena meskipun memang berisiko tapi aktif banget gitu. Terus emang kalau konsekuensi tim yang sangat kolektif kayak gitu tuh bingung nyari aset sebenarnya siapa gitu kan, maksudnya ganti-gantian yang bikin poin. Ya, pemain yang bener-bener diandelin tuh siapa gitu. Konsekuensi tim yang kolektif tuh kayak gitu. Makanya cara kami sih biasanya lihat statistik ya, setelah kalau misalkan punya kesimpulan kayak gitu, lihat statistiknya, dan statistiknya di 4 game terakhir. Nah, kita selalu batasin tuh di 4 game terakhir buat buat mendefinisikan form gitu kan. Formnya lagi bagus apa enggak tuh dari lihat di 4 game terakhir. Nah, di 4 game terakhir tuh ternyata yang Estupinan tuh impresif gitu, kayak creating chance-nya dia 4 game terakhir juga salah satu yang terbaik, top 5 gak tau top 2 ya lupa, top 2 kayaknya kalau nggak salah.
di top 2 defender creating chance pada game terakhir, dia ke-8 creating chance, asisnya 1 gitu. Terus kalau Mitoma memang karena lawannya Ipswich juga kan, terus gol konversi gol shoot conceded-nya banyak, terus kita nyari attackernya Brighton, Jopet kayak udah capek kan sama Jopet, Welbeck juga cedera, jadi kayaknya terus Mitoma tuh kan di 4 game terakhir kelihatan bahwa shots-nya ternyata paling banyak di antara semua defender dan forward gitu. Yaudah kita ambil Mitoma aja dulu gitu, coba. Gitu sih kalau Brighton ya. Betul ya. Itu pengambilan Mitoma juga kayak diferensial dari midfielder lain. Secara created chance dari 4 game terakhir dia nomor 2 terbaik. Terus picture list-nya juga secara FDR di 5 game terakhir menarik juga gitu untuk jadi challenge. Apalagi setelah sekarang Welbeck cedera. Kayaknya Mitoma akan mengambil peran lebih banyak untuk Brighton ini. Intinya gitu. Lihat Brighton timnya kolektif banget gitu. Iya, gue juga ngambil Jopet karena ya tadi itu dia kan sentral banget kan, paling depan segala macam. Ngambil penalty taker. Ya cuman pertanyaan gue kenapa ada S2 di sini. Itu doang sih, kayak kenapa Brighton kan kemarin juga Brighton kan cuma satu gol kan, nggak pernah clean sheet sih. Satu gol juga dari ini ya, dari si ini S2 ya. Ya. Sama ini sih Cunha apa udah ada kabar dia nggak di ban. Nah, kita sih nggak dapat data validnya ya. Terus kita tanya ke followers tuh, Cunha gimana kabarnya? Katanya sih aman ya, Maksudnya aman sih, minimal game week ini tuh aman katanya gitu. Iya. Soalnya aman. Ada juga yang tweet bilang katanya Kak, yang sebelumnya appeal kan. Tapi putusannya setelah masih jauh kan, maksudnya seminggu atau 2 minggu. Iya. Beda kasusnya mungkin sama Mudryk ya. Kalau Mudryk kan udah dikasih putusan. Mudryk nggak tahu, no comment lah gue kalau Mudryk lah. Lagi pula nggak ada yang pilih juga di FPL. Emang ada yang pilih Mudryk? Itu pertanyaannya Scott sebetulnya sebelum ke arah situ. Kalau seuzon gue ntar gue dimarahin fans Chelsea lagi. Seuzon gue Chelsea mau jual, cuman nggak ada alasan aja kayaknya. Oh iya. itu seuzon sih, bukan seuzon. Oh iya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, poin nggak ada, tiba-tiba ada. Mau ke Bayangkara kayaknya, ke Bayangkara. Habis ini daftar Akmil kayaknya, makanya tes obat. Aduh, iya sih paling itu doang, sisanya sisanya oke sih, maksudnya sama lah pemilihannya. Son juga menurut gue Spurs dengan penyerangan timnya, Spurs tuh penyerangan top 2 secara XG, NPXG. Son juga masih bisa kan jebol Liverpool. Dan PSG-nya sih kayak 5% doang yang ngambil Son. Iya, yang punya Son game week lalu meroket sih. Terus Son ini kadang-kadang menariknya Son ini kadang-kadang dia tuh secara tidak tertulis ketika lawan tim besar itu dia selalu poin gitu. Dia big game player dia. Iya, big game player. Kayak lawan City, lawan Chelsea. Lawan Arsenal enggak sih, lawan Arsenal. Lawan Arsenal. Lawan Arsenal kalau ada Ken. Lawan Arsenal kalau ada Ken kayaknya. Baru Ken tuh pembunuh Arsenal tuh Ken tuh. Iya. Oh, kalau ini 11-nya mantep sih. Potensi poin lah ini. Oke. Kita move ke diferensial berarti ya? Yuk, Sabi. Nah, di diferensial tuh kita ada ini Dubravka, Milenkovic, Iwobi, sama Duran. Nah, kalau Scott Lipu nih gimana? Diferensial gue Hal malah masuk diferensial di gue karena masih Hal diferensial. Masih di bawah 5 kalau di bawah 10 tadi, di bawah 10. Terus Onana jadi kiper diferensial gue. Terus Gordon dari kemarin
watchlist gue juga. Kalau fixturnya Newcastle bagus mungkin akan gue beli nih Gordon. Terus depannya Vardy, si Supardi. Setelah di bawah Van Nistelrooy kayaknya jadi ini lagi, jadi house goal lagi dia. Diajarin nge-shoot mulu sama Van Nistelrooy. Kelihatan. Bentar lagi KMU itu Vardy. Jadi apa? Pelapis siapa? Pelapis Maguire mungkin ya. Tapi menarik juga sih pilihan Onana ini. Maksudnya secara tidak langsung Onana ini adalah sampai saat ini ya kalau nggak salah dia tuh adalah pemegang clean sheet terbanyak kan? Ya betul itu dia. Itu yang kita tidak lihat. Itu benar. Yang kita tidak lihat itu cuman karena publik tidak percaya sama Onana gitu. Jadi untuk milih Onana tuh agak sulit sih. Karena kemarin juga lawan siapa ya? Lucu banget tuh mainnya. Sebelum lawan City lawan golnya lawan Nottingham kan? Ya. Sore. Iya. Golnya yang dia blunder. Iya, golnya itu tidak seperti kiper golnya. Gerak-gerik dia. Tapi kenapa clean sheet-nya terbanyak itu loh pertanyaan gua. Aneh. Itu. Anomali. Anomali memang. Makanya ini diferensial banget kalau yang punya Onana. Wah, lawan Bournemouth lagi kan, Bournemouth. Kalau si Semenyo sama Clifford lagi bau nih, bisa aja clean sheet. Iya. Lumayan. Kemungkinan besar dan hampir pasti kayaknya. Hampir pasti ya. Ini lagi fase sombong ini kalau Skotona ini. Tapi yang gue lihat emang kalau gue lihat nih secara FPL wise, Desember itu adalah saat-saatnya aset MU. Betul dari 2020. Saat-saat sombongnya fans MU. Kalau secara FPL ngambil Bruno, ngambil Rashford kan ngeri banget kan ngambil Rashford. Benar. Greenwood. Greenwood itu apalagi itu. Aduh, kenapa sih dia dibuang? Kenapa sih main cewek kamu? Oke, kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu review ya. Sebenarnya kita belum nyebutin kapten sih, tapi setelah ini aja lah ya. Ya, jadi tadi sebelumnya kita udah nge-tweet ya, Pandit FPL udah nge-tweet kira-kira siapa nih yang pengen di-review timnya. Di luar dugaan ya, ternyata rame, ada 60, cuman yang mau kita review 3 dulu ya sebagai permulaan. Kayaknya seru ini kalau tiap game week itu kayaknya jadi segmen baru. Iya, seru nih kayaknya. Kalau tapi agak beban, bro. Tadinya kalau nggak di sini, gue tadi pengen nanya juga review tim gue ke Pandu. Nah, ternyata diundang. Jadi kita udah pilih 3 ya. Kita udah pilih 3 nih. Nah, yang pertama dari FPL Jones dalam kurung France @CurtisJones ID. Nah, ini nih. Dia siapa? Ini kayaknya cukup aktif juga ya buat buat nge-tweet soal FPL gitu. Jadi dia punya kiper Verbruggen, backnya Hal, Robinson, Kerkes. Di tengahnya ada Semenyo, Rodgers, Salah, Palmer, Saka. Depannya ada Haaland, Pedro. Terus di benchnya ada Fabianski, Mazraoui, Digne, dan Stewart. Stewart ini kayaknya enabler doang ya. Di banknya ada 0,2 dan sisa 1 free transfer. Keluhannya nggak ada, hanya minta di-review aja ini. Gimana nih? Fans Bournemouth nih kayaknya nih ada 2 lawan MU. Silakan. Kalau gua mah lihat sini yang weaknessnya sih di Rodgers ya. Rodgers karena minim tabungannya ya paling di ini aja di downgrade ke Enzo lah, kalau enggak ya si Ahmad yang lagi wangi-wanginya, cuman nanti jadi ada 3 pemain di satu match. Terserah sih, cuman Rodgers yang weaknya. Kalau pemilihan kapten sih, kalau mau pengen naik ya Haaland diferensial banget sih kalau ngaptenin Haaland lawan Aston Villa. Sisanya dia udah ada Salah, Palmer, Saka nih duitnya banyak banget berarti nih.
Salah, Palmer, Saka, Haaland. 4 Pilihan ya. kaptennya banyak. 4 dia ininya. Ini 4 semua premium ada di dia ini. Ngeri dia ini timnya sebenarnya. Kaptennya kecuali bisa pindah-pindah itu. Setuju. tapi nggak ada aset MU nih. Ada sih Nah, Mazraoui itu yang harus direview Ya, itu itu. sebenarnya harus mengganti 2 aset Brighton, kayaknya Semenyo sama Kekes harus diganti kayaknya kalau masih ada Bournemouth. Oh, Bournemouth ya, sorry. Bournemouth 2 aset Bournemouth, Semenyo sama Kekes harus diganti sih kayaknya. Mazraoui, Knock masih aman dinaikin ganti Kekes, terus Semenyo mungkin bisa diganti sama Ahmad, harganya masih main di Old Trafford lagi kan. Iya. Betul. Tapi Mazraoui yakin main, Scott? Yakin main, cuman Knock sih cederanya kemarin kayak kelelahan aja. Dia lawan City kemarin kalau nggak salah main di 3 posisi gitu. Di back tengah, di wing back kanan, terus kadang main di midfielder. IMF itu aneh. Itu kaget sih gue tiba-tiba dia jadi IMF. Ya itu Ten Hag harus dicek apakah ada indikasi judi enggak itu. Mainnya aneh banget itu. Itu gue kaget banget. Tiba-tiba IMF di belakang striker Mazraoui. Tapi Scott nih, untuk pemilihan Haaland masih worth it nggak untuk saat ini? Apalagi jadi kapten dia. Saat ini kalau fixture wise sih masih worth it ya. Fixture wise ya, ngomongin fixture wise. Terus habis itu De Bruyne juga udah lagi ini kan, lagi sembuh lah pokoknya. Tapi belum wangi. Cuman kemarin kan lagi sembuh. Lagi sembuh. Itu pertama, De Bruyne sembuh dulu itu sebenarnya udah booster buat City sebenarnya. Cuman kita lihat ini mungkin lawan Aston Villa nih tes lagi nih buat si Pep, dia bisa nggak nih lawan, apalagi di kandangnya Aston Villa. Terus lihat gimana ngelingnya De Bruyne sama Haaland lagi. De Bruyne sebenarnya masih ajaib lah. Kakinya tuh tiba-tiba ngoper kemana, orangnya dari mana dapet gitu kan. Kemarin aja gol Guardiola juga dari si De Bruyne. Ada ya? Makanya masih worth it sebenarnya kalau mau ini. Kalau gue bilang kalau mau jual Haaland sekarang agak sayang ya ngelihat jadwal ya. Okay. Apalagi kalian sudah nahan lama-lama, terus ngelihat jadwal, lawan abis Aston Villa, Everton, Leicester, West Ham, Brentford, kali dibuang. Cuman kalau untuk di kaptenin ya akan jadi diferensial banget sih, karena kan orang-orang ke Palmer salah. Cuman mengedongkrak OR tuh kacau sih kalau Haaland tiba-tiba 2 gol, 3 gol. Kalau gua tambahannya mungkin lebih ke feeling ya. Feeling kayaknya kipernya mending Fabianski sih. Kiper. Oh iya, Verbruggen. Kiper ya. Karena main home dan feeling aja sih. Based on feeling ya. Sisanya sih sepakat lah, Rodgers terus Bournemouth itu sepakat. Juga ya. Iya, apalagi kalau sebagai owner Bowen mending jangan pasang Verbruggen mungkin. Bowen mau menggila. Ya itu sih paling kalau buat si Jones. Oke. Semangat. Mantap. Semoga panah hijau nih Abang Jones. Curtis Jones. Oke, next ke siapa tadi namanya? Wait. Gilang. You know who? Gilang VNO. Ke yang ini ya. Ke you know who, Gilang VNO. Keluhannya adalah barangkali boleh dibedah ini tim OR 2 juta lebih sama panah merah terus. Lebih baik perbanyak pemain diferensial apa kapten aja yang diferensial. Dia punya Raya, Virgil, Timber, Robinson, Hall, Palmer, KDB, Salah, Saka, Larsen ya, Pedro. Terus siapa ini? Wan-Bissaka, Johnson, Wetley siapa ini pemain MU? Mati kayaknya mati. Ini hanya bench mati. Bench mati semua ini, bench mati ini. Kecuali Brennan Johnson ya. itu. Brennan Johnson sama Wan-Bissaka kan defendernya. Brennan Johnson sama Wan-Bissaka sih. Timber itu reguler nggak sih? Timber
Gue rotasi nggak? Lagi reguler kan gara-gara White cedera, aman. Zinchenko cedera. Kalaupun White balik, kayaknya Timber di kiri sih. Iya ya. Kiri sekarang siapa? Kiri sebenarnya Calafiori ya. Calafiori, Zinchenko, tapi itu semua cedera. Terus yang pemain akademi naik tuh Lewis Kelly. Oh iya, Lewis Kelly. 3,9 by the way itu. Wah, thank you. Dan juga itu. Apa lagi ya? Sebenarnya udah oke ya ini skuadnya ya. Iya, gue bilang juga nggak ada yang perlu dibedah sebenarnya karena ini aja diferensialnya mungkin nggak return banyak kayak Virgil, KDB, Larsen itu Timber juga kan poinnya juga nggak kayak Saliba, Gabriel ya. Iya enggak. Harganya juga jauh sih. Iya makanya harganya juga jauh kan. Jadi kalau dari gue sih mungkin yang diferensialnya dikurangin dikit aja. Jadi ada 2 atau 3 misalnya Larsen ganti siapa Vardy. Vardy juga masih ini ya masih diferensial. Masih diferensial kayak bisa mungkin kayak Virgil ke siapa ke Saliba. Cuman mungkin dia udah Saka ya? Dia udah Saka sih. Udah 2 nih. Iya. Udah 3 Arsenal. Udah 3 dia. Apa ya? Kalau gue mungkin ya Larsen ini sih Larsen yang kalau weakness-nya tuh masih Larsen di De Bruyne kan belum ini banget belum apa namanya belum gacor-gacor banget. Cuman terus nggak main 90 menit juga sih. Iya belum main 90 menit. Kalau menurut gue ya De Bruyne mungkin diganti ke Bruno atau De Bruyne ganti ke Bruno terus si Strand Larsen di upgrade ke kayak Jackson kalau ada duit ini kurang ya duitnya. De Bruyne ke Bruno 1 kan. 1 free transfer 6 ya. Wood berarti. Wood yang template maksudnya jangan kan dia tadi nanya tuh kaptennya aja diferensial atau pemain diferensial. Kalau menurut gua kalau udah pemain diferensial kaptennya jangan diferensial. Kalau kapten diferensial yang diferensialnya jangan kebanyakan. Itu kalau buat gue sih komposisi pemain kalau mau jadi kalau mau diferensial kapten nah pemain yang diferensialnya jangan kebanyakan. Kalau mau pemain diferensial kaptennya yang template biasanya. Nah, yang kalau kayak gini kalau masih nggak mau transfer ya ikutin Kapten Salah atau Kapten Palmer. Udah sisanya udah tutup mata aja. Dapat ini semuanya sebenarnya ceiling point-nya tinggi sih kecuali Strand Larsen. Kalau misalkan Cunha-nya lagi wangi, biasanya Strand Larsen nggak dapat apa-apa. Kebalikan. Kalau Strand Larsen lagi wangi, Cunha nggak dapat apa-apa. Nggak ngapa-ngapain, benar. Nah, tapi lebih sering Cunha dapat banyak daripada si Larsen ini kan. Jadi weak link-nya aja cuma di Strand Larsen sih kalau mau ganti. Atau enggak ya Strand Larsen turunin naikin Johnson tuh. Setuju. Mainin Johnson. Ya, setuju sih itu. Mainin Johnson main 4-5-1 lumayan lah itu 5 menit. Tapi Johnson juga kemarin beberapa kali dirotasi ya. Soalnya Hulu. Ya, ini sekarang main enggak sih dia? Nggak tahu tuh. Midweek ini kayaknya main ya. Besok lawan MU. Iya tuh kan. Lawan MU lagi. Kayaknya makanya perlu dilihat juga. Mungkin dia nge-bench gara-gara itu kali. Kalau nggak mainin Wan-Bissaka juga lagi wangi tuh. Bekas pemain mana sih Wan-Bissaka Skotone? Crystal Palace. Oh iya benar. Crystal Palace. Tapi Wan-Bissaka di West Ham dia dulu. Wan-Bissaka di West Ham lumayan loh attackingnya loh. Iya mulai menanjak dia. Nggak kayak di MU kan defense-nya bagus, cuman attackingnya kan wadadadau ya. Tapi sekarang tuh lumayan. Iya. Ya kalau nggak mau transfer naikin si Wan-Bissaka atau Johnson ngelihat ntar lah lawan MU-nya main apa enggak. Kalau full ya mungkin nggak usah naikin si Wan-Bissaka tuh main 5 back tuh. Akhirnya ada kesempatan main 5 back tuh. Prefer 4-5-1 sih. Masukin Johnson, turunin Larsen. Iya, 4-5-1. Strand Larsen nih sebenarnya apa ya? Ya ini ya apa ya? Eksplosifnya tuh kadang-kadang kayak Sterling dulu. 2-2 tiba-tiba 21.
Itu dulu Sterling tuh gitu tuh, gue kesel banget ngeliat Sterling di Steelers di sini. Sterling pemain mana lagi sekarang? Sterling kayaknya semuanya di ini deh, dicobain deh dari Liverpool. Iya, belum Spurs ya? Kayaknya Spurs belum tuh. MU juga belum. Spurs. MU belum. Ya. MU boleh deh ke MU deh. Musim depan MU, terus 2 musim lagi Spurs. Boleh. Dapat tuh semua jersey dia. Oke, dari gue itu sih buat si ini Om Gilang. Ada tambahan nggak Scott Tonai? Cukup sih, sama kurang lebih. Cuman mungkin ya, nggak tahu juga karena mungkin sekarang agak sulit dapat clean sheet gitu. Sebaiknya di aset defender atau kiper harus diganti sih salah satu. Mungkin Timbernya diganti atau Rayanya diganti meskipun lawannya secara FDR bagus gitu. Tapi kayaknya untuk di musim sekarang tim-tim Liga Inggris cetak golnya bagus, agak sulit sih untuk 2 kiper gitu atau dua defender yang ngendalin kayak Timber atau Raya, sulit sih. Oke. Terakhir ya, ini dari nama akunnya Q, tapi username-nya @koy Koyy. Minta sarannya para suhu, udah 3 game week panah merah terus. Apa udah untuk game week ini? Dia punya Sanchez, Robinson, Gabriel, Wan-Bissaka, Palmer, Salah, Saka, Amad Diallo. Wah, ini fans MU sih. Bruno, Raul, Jimenez, Jackson, Fabianski, Jopet, Mikolenko, Kerkez. Ini ngeri sih kalau menurut gua. Cuman kurang apa ya? Ini dari tadi ada kurang MU nih. Kurang MU. Ini kurang MU apa lagi ini? Waduh. Ada Wan-Bissaka, ada Ahmad, ada Bruno. Iya, kurang MU apa lagi ini? Kurang Maguire, kurang Sancho lah. Mantep sih sebenarnya. Mantep sih. Satu free transfer ya. Panah hijau sih, ini udah pasti panah hijau kayaknya. Game week ini sebenarnya masih aman itu kalau yang si Koy ini, Om Q ini. Benchnya ada yang backup si Jopet ya backup. Iya Jopet. Kalau ada yang tiba-tiba nggak main, Raul kan yang lawan Soton. Raul nggak lagi wangi sih, cuman maksudnya lawan Soton. Sama Robinson juga bisa itu. Haul udah tengahnya juga ngeri sih. Ngeri banget. Nggak, sebenarnya kalau menurut gue ini nggak perlu ditransfer. Nggak perlu ditransfer karena bukan kultur ya, karakternya Desember tuh kan 1 bulan berapa game week tuh kan? 7 game week. Nah, 7 game week cuman 4 minggu. Nah, kalau menurut gua Desember tuh saat yang tepat tahan transfer sih. Gua ada 5 transfer nih, gua aja bingung mau 5 transfer. Iya. Bisa di ini enggak dipindahin bisa tuh. Di bawah gua Bang. Satu transfer ya 500.000 lah. Gak apa-apa, dibayar deh. Serius dibayar, asal bisa dikasihin. Iya. Gue pernah bilang kalau masuk pada Desember tuh tahan transfer tuh bukan worth it maksudnya akan berguna lah kalau ada yang aneh-aneh. Karena kan ini tiba-tiba midweek ada UCL, weekend ada Premier League, midweek lagi ada domestik. Belum lagi nanti di akhir tahun Boxing Day pasti jadwalnya lebih padat lagi. Belum lagi kalau salah ngepost Natal kan dia jadi bapuk. Salah ya kan? Salah tuh setelah post Natal banyak gitu mulu. Banyak mitosnya anjir FPL. Iya, jadi ya FPL bukan kalau wise-nya ya tahan transfer ya 2 atau 3 transfer lah cukup, nggak usah sampai 5 lah kalau nggak sabar banget. Gue ketolong karena kerjaan baru jadi gue kadang-kadang lupa transfer, tiba-tiba udah 5, alhamdulillah.
Tapi kalau kadang lupa transfer tuh kalau poinnya bagus ya alhamdulillah, tapi kalau poinnya jelek ya jadi alasan gitu untuk Iya, bayar jadi teman. iya gue lupa. Lupa transfer. Nah, biasa, semua butuh alibi dan butuh kambing hitam ya. Betul. Kalau prinsip gue main FPL kalah pamit, menang pamer. Ya, betul sekali. Keren itu quotes. Kalah pamit, menang pamer. Mantap. Keren. Oke lah, ini semuanya udah kita ini ya, tiga-tiganya. Semoga kalau misalkan di game berikutnya ada waktu yang lebih panjang, kayaknya ya bisa kelima, kayak berapa lah gitu. Oke. Terakhir, kapten. Sabar dulu Bang, sabar dulu. Kapten iya dulu. belum. Kapten dulu. Kita pilih kapten dulu, menentukan. Kapten pasti masih di masih di Palmer gua. Kalau gua Palmer karena lawan ya kalau gua ngelihat dulu terakhir ketemu Everton Palmer menggila 4 gol. Jadi semoga bisa mengulang kembali 4 gol. Gua belum ngerasain 25 poin dia musim ini. Kemarin waktu 4 gol nggak punya ya? Belum punya. Gue masih skeptis lah. Masa sih semahal ini anjir si Palmer. Skeptis gue dulu sama Palmer. Tiba-tiba dia 25 poin. Nggak lucu nih Palmer nih. Harus punya. Gue baru punya Palmer ya wild card sebenarnya. Game week 12 tahan banget gue. Game week 12 game week tanpa Palmer. Skotubay siapa Skotubay? Selain Palmer ya. Sebenarnya pengen ngambil ya kalau diferensial tuh lebih ke arah Fulham ya, antara Raul atau Iwobi kayak siapa kayak gitu, itu diferensial banget ya. Tapi kalau yang beneran mah Palmer. Robinson. Enggak, Robinson menarik. Gue kesel sama Robinson asli ngantongin Saka, asli. Kesel, sumpah. Susah banget, Saka nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sih, antara ya kalau nggak Palmer yang diferensial bangetnya aset Fulham. Skotonai, siapa nih? Kayaknya sih Salah di musim ini big game player banget gitu lawan tim-tim besar. Lawan Spurs ya. Lalu return point, apalagi minggu ini lawan Spurs. Liverpool main 1 hari lebih dulu dibanding Spurs, jadi kayaknya ada tenaga dan kemungkinan besar ada rotasi juga karena di UCL mereka udah aman, di liga tinggal fokus di liga konsistennya gitu. Terus ya mungkin Salah bisa jadi jawaban juga setelah kemarin nggak dapat poin. Salah cuma blank 2 kali musim ini. Nggak ada obat. Betul sekali. Cuman kalau cocok logi buat perpanjang kontrak sih. Takutnya ntar pas udah diperpanjang. Iya sering gitu. Auba dulu kayak gitu tuh Auba. Oh iya Auba dulu kayak gitu. Cocok logi doang. Fotonya nggak mau ngaptenin Bruno. Wah enggak deh, belum di Scott. Belum. Padahal menarik Bruno sih. Lawan Bruno lagi. Tapi diferensial banget sih kalau pilih Bruno sebagai kapten gitu. Iya, diferensial tuh sekarang game week ini Haaland sama Bruno. Itulah. Double Manchester itu. Double Manchester, beda tim tapi. Oke lah, cukup kayaknya ya, Scott. Siap. By the way buat teman-teman yang menonton ya, Scott Lipu ini aktif sekali di X ya, silakan di follow. Nama akunnya apa? Upil Lutfi. UPILUTHFI. Wajib follow ini. Silakan di follow. Terus Scott Lipu juga ini udah menulis beberapa artikel ya di webnya Pandit Football, Pandit Sharing ya, silakan dicek. Langsung aja ke www.panditfootball.com. Di bagian Pandit Sharing itu semuanya soal FPL. Ya, semoga di game 17 kita panah hijau ya semuanya ya. Juga terima kasih buat semua teman-teman yang menonton dan menyumbangkan dan cukup turut berpartisipasi dalam mengirimkan tim-timnya untuk kita review. Ada pesan-pesan Scott Lipu?
Ke Scott Lipu aja langsung sebagai guest star di sini. Ada pesan-pesan? Pesan buat ini manajer FPL. Ya. Terserah sobat siapa aja, buat kakek nenek di kampung juga boleh. Salam ya. Masuk TV nih, masuk YouTube. Kalau buat FPL mah ya mainnya sabar-sabar aja kan. FPL F-nya tuh sabar. Terus ya inilah kalau merah pamit, kalau hijau pamer. Konsep ya, konsep dasar ya. Konsep dasar. Oke. Cukup? Oke, Terima kasih sudah mengundang. Oke, makasih juga Scott Lipu ya. Jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi nih. Siap. Sorry kalau ada salah kata. Oke. Terima kasih buat yang sudah menonton. Saya Scott Ubay. Saya Scott Toray. Saya Scott Lipu. Salam Panai Jauh.